Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami dari kelompok satu akan melakukan diskusi podcast dengan membawa isu strategis kontemporer dengan tema pengaruh budaya asing terhadap nasionalisme Gen Z atau generasi Z. Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast edukatif, tempat kita ngobrolin isu-isu penting di tengah masyarakat, terutama Gen Z. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau begitu, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jian Aziza Labiba, asal saya dari Denpasar, Bali, untuk penempatan di kantor PBU Kelas 2 Sultan Muhammad Salahuddin V di Provinsi NTB. Dan saya kali ini akan menjadi moderator dalam diskusi pada podcast kali ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 4 narasumber yang luar biasa, dan mereka akan berbagi pandangannya mengenai diskusi kita hari ini. Dari teman-teman bisa perkenalan dulu, mungkin bisa dimulai dari Cindy, setelah itu Cynthia, terus dilanjut Ferdi, kemudian Rehan. Baik, ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Noyola. Untuk asalnya saya dari Kota Prabu Nuli, Sumatera Selatan. Dan untuk penempatan saya di kantor UPBU kelas 3 Nunukan, Kalimantan Utara. Terima kasih. Baik, kalau dari saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Cynthia Stevi Tutuboy, asal saya dari Ambon. Untuk penempatan, saya penempatan di BPTD kelas 2 Papua. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Ramadan, asal dari Palembang. Untuk penempatan sekarang ada di UPBU kelas 3 Tanah Merah, Papua Selatan. Tepatnya di unit PKPPK. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rayhan Fatih Sindit, asal dari Makassar, penempatan di UPBU kelas 3 Dobo, Provinsi Maluku. Oke, halo semuanya, apa kabar? Halo, Halo, baik ya. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kabar baik. Nah, sebelum kita membahas pengaruh budaya asing terhadap nasionalisme Gen Z, ada baiknya kita memahami dulu bagaimana pengaruh budaya asing membentuk sikap dan identitas kebangsaan generasi muda di era sekarang. Di tengah pesatnya arus globalisasi, Gen Z menjadi kelompok yang paling terpapar budaya asing melalui media digital dan gaya hidup modern. Keterbukaan ini membawa dampak positif dalam hal wawasan dan kreativitas, namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap lunturnya nilai-nilai nasionalisme. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana budaya asing memengaruhi rasionalisme di kalangan Gen Z. Apakah pengaruh tersebut bersifat positif, negatif, atau bahkan membentuk pola baru dalam mengekspresikan identitas kebangsaan di tengah dunia yang semakin terhubung ini. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Nah, saya mau bertanya nih kepada Cindy, apa sebenarnya yang dimaksud dengan budaya asing dan bagaimana kaitannya dengan nasionalisme? Baik, untuk budaya asing itu sendiri merupakan seluruh nilai, kebiasaan, gaya hidup, dan produk budaya yang berasal dari luar negeri. Generasi Z sangat terpapar budaya ini lewat K-pop, drama Korea, anime Jepang, musik barat, tren TikTok, dan lainnya. Sementara nasionalisme itu merupakan sikap cinta, bangga, dan setia kepada bangsa dan tanah air. Nah, tantangannya, budaya asing kadang membuat kita lebih bangga pada budaya luar dibanding budaya kita sendiri. Wah, menarik sekali ya Cindy. Ternyata budaya asing itu bisa masuk lewat hiburan yang sering banget kita konsumsi sehari-hari. Terima kasih Cindy, penjelasannya sangat relate banget nih dengan keseharian kita sebagai generasi muda atau Gen Z ini. Nah,
Oke, sekarang kita lanjut. Menurut Ferdi, kenapa budaya asing itu bisa menjadi ancaman terhadap semangat nasionalisme? Baik, Jihan. Kalau menurut saya, karena budaya asing itu terus-menerus dikonsumsi tanpa difilter, lama-lama bisa menggeser identitas budaya lokal. Banyak remaja lebih hafal lagu Korea, lagu Barat, daripada lagu daerah. Bahkan ada yang menggunakan bahasa daerah, dia malu. Atau juga menggunakan pakaian tradisional, dia juga malu karena dianggap kuno. Ini bukan berarti kita harus anti budaya asing, tapi perlu kita sadari bahwa budaya lokal itu harus tetap dijaga, begitu. Nah, kalau saya setuju banget nih sama Ferdi. Kadang kita itu nggak sadar, saking asiknya kita menikmati budaya luar, kita malah mulai lupa dengan budaya kita sendiri. Nah, itu poin yang penting sih. Makasih ya, Ferdi. Nah, Sama-sama. sekarang saya ingin bertanya ke Rehan. Menurut Rehan itu siapa sih kelompok yang paling rentan terpengaruh budaya asing secara negatif? Baik, kalau dari saya sih tentunya dari generasi Z atau biasa kita kenal dengan Gen Z, mereka tuh tumbuh di era digital, akses informasi terbuka lebar, kayak misalnya TikTok, YouTube, Instagram, menjadi media utama. Nah, kalau tidak ada edukasi dan penanaman nilai kebangsaan sejak dini, mereka bisa kehilangan identitas kebangsaannya. Itu. Wah, Wah, ini juga penting banget ya, teman-teman. Jadi, generasi kita ini memang punya akses tanpa batas ke semua informasi. Tapi itu juga berarti kita harus lebih bijak dalam menyaringnya. Sangat-sangat insightful banget, Rehan. Ya, kasih. Ya, nah kalau dari pengamatan Cynthia nih, di mana biasanya paling terasa pengaruh budaya asing ini muncul? Kalau menurut pendapat saya, pengaruh budaya asing sebenarnya terjadi di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tetapi memang intensitasnya jauh lebih tinggi di kota-kota besar karena akses internet dan penggunaan media sosial yang sangat masif. Remaja di kota lebih mudah mengakses konten dari luar negeri dan mereka juga lebih cepat mengikuti tren global. Nah, iya bener banget nih. Bahkan dari scroll TikTok aja, budaya luar itu sudah masuk ke dalam gaya bicara kita dan dari cara Ya. kita berpakaian. Iya, dan ini tuh emang terjadi di mana-mana ya, dan tidak cuma di TikTok aja, di Instagram juga sudah banyak sekali explore-explore dari luar itu yang muncul, yang masuk ke dalam budaya kita. Nah, kalau dari Ferdi sendiri nih, kapan pengaruh budaya asing itu bisa mempengaruhi kita? Kalau ditanya kapan, ya bisa dibilang pengaruh budaya asing itu tidak mengenal waktu, Jihan. Dia hadir tuh di setiap saat, lewat smartphone yang selalu kita genggam. Kita bisa kapan saja bisa mengakses film, musik, atau gaya hidup di luar. Bahkan saat sedang makan, belajar, atau jalan-jalan pun kita tetap terhubung dengan konten-konten dari luar negeri. Karena itu pengaruhnya bisa sangat besar kalau tidak disikapi dengan bijak. Ya, bener banget. Artinya budaya asing itu emang terus mengalir ke kita tanpa henti dan tanpa batas. Nah, ini Ya, saya ada betul pertanyaan sekali. lagi. Ya, betul sekali. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi untuk Cindy. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana bentuk nyata pengaruh budaya asing terhadap nasionalisme. Baik. Bicarakan pengaruh, pasti ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Untuk positif sendiri, seperti belajar bahasa asing, berpikir terbuka, menghargai perbedaan. Tapi ada juga yang negatif, seperti gaya hidup yang hedonis, konsumtif, dan lupa jati diri bangsa.
Izin ya mau nambahin juga dari tanggapan Cindy. Kalau dari segi positifnya, menurut saya pengaruh budaya asing bisa muncul dalam banyak bentuk. Di sisi positif yang tadi dikatakan oleh budaya asing oleh Cindy, jadi budaya asing bisa membuka wawasan, memperkenalkan kita pada nilai-nilai universal seperti keterbukaan, disiplin, dan kreativitas. Misalnya, banyak anak-anak muda yang jadi tertarik belajar bahasa Korea atau Jepang, atau mulai mencoba resep makanan luar negeri yang sebenarnya bisa menjadi bentuk kreativitas juga. Nah, saya juga kalau boleh nambahin ini ada lagi nih. Untuk dari sisi negatifnya, misalnya gaya hidup hedonis yang terlalu mengutamakan penampilan dan materi. Gaya hidup konsumtif yang mendorong kita belanja hanya untuk mengikuti tren, hingga sikap individualisme yang membuat kita kurang peduli terhadap nilai-nilai kebersamaan dalam budaya di Indonesia. Nah, iya, saya setuju banget dengan pendapat dari Verdi. Bahkan ada yang mulai merasa malu terhadap budayanya sendiri. Contohnya malu memakai batik, malu ikut mengikuti kegiatan tradisional. Nah, ini menjadi salah satu bentuk lunturnya nilai nasionalisme yang sering terjadi tanpa kita sadari. Wah, luar biasa sekali ya penjelasan dari narasumber kita ini. Memang betul kita tidak bisa menutupi diri dari budaya asing, tapi juga tidak boleh kehilangan jati diri kita. Jadi semuanya harus seimbang, harus balance. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah antisipasi. Menurut teman-teman nih, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah generasi muda kehilangan semangat nasionalisme? Mungkin ya, kalau dari saya sih yang pertama tuh edukasi. Kalau edukasi itu harus dimulai dari sekolah dan juga keluarganya, bisa juga dari lingkungannya. Dan anak muda perlu juga tahu sejarah bangsa, lagu wajib, pahlawan nasional, dan pentingnya cinta tanah air. Kalau menurut Cindy, gimana nih? Kalau menurut saya, pemerintah itu juga punya peran di sini. Misalnya memperkuat kurikulum nasionalisme, mengadakan lomba budaya daerah, dan membuat konten digital yang mana mengangkat budaya tentang Indonesia itu sendiri dengan cara yang modern dan keren. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pandangan yang berbeda. Kalau dari saya, sebenarnya media sosial itu bisa menjadi senjata untuk melawan dominasi budaya asing. Kita bisa membuat konten kreatif seperti podcast, membuat TikTok, video edukatif yang mengandung unsur dengan nuansa lokal atau unsur-unsur nilai bela negara yang menarik di generasi kita atau Gen Z, sekaligus menumbuhkan nilai nasionalisme. Nah, begitu. Baik, Cynthia. Kalau saya tuh setuju banget ya. Sebenarnya tergantung dari kita masing-masing untuk menggunakan media sosial itu. Makanya kita harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Kalau kita kreatif, media sosial bisa jadi alat untuk pemersatu dan promosi budaya lokal juga. Ya, saya setuju banget nih sama pendapat dan pandangan kalian masing-masing. Jadi, pendidikan itu salah satu kuncinya. Kalau sejak kecil sudah ditanamkan rasa cinta tanah air, menurut saya pengaruh luar tidak akan mudah menggeser rasa nasionalisme kita. Dan dengan adanya konten edukatif tersebut, dapat membawa unsur budaya atau bela negara. Nah, itu bisa meningkatkan rasa cinta tanah air lebih dalam untuk bangsa Indonesia ini. Nah, kita ke bagian yang paling penting lagi nih. Jadi, apa sih rekomendasi dan solusi yang tepat dari teman-teman agar nasionalisme ini tetap kuat walau budaya asing terus masuk? Kalau dari saya sendiri, itu dari memperbanyak exposure budaya lokal di media sosial. Seperti buat konten budaya Indonesia sekeren mungkin. Misalnya di TikTok
TikTok seperti tarian daerah, OOTD yang mana zaman sekarang istilahnya outfit of the day lah dengan kain Nusantara atau kuliner lokal. Baik, kalau menurut saya itu jadikan nasionalisme sebagai gaya hidup, bukan sekedar slogan. Mulai dari hal kecil, menggunakan produk lokal, ikut kegiatan Hari Kemerdekaan, dan juga mendukung konten kreator lokal. Begitu. Kalau dari saya sih perlu juga sih sebenarnya kalau kolaborasi antara pemerintah, sekolah, influencer, dan masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif menjaga budaya bangsa kita. Kalau dari saya, mungkin bangun narasi bahwa mencintai budaya sendiri itu keren. Jangan malu memakai pakaian batik. Jangan malu berbahasa daerah di sekitaran kita. Atau bisa juga kita membanggakan Indonesia di platform digital. Wah, luar biasa sekali ya sudut pandang, pendapat, dan wawasan teman-teman narasumber kali ini. Jadi kesimpulannya itu, budaya asing tidak sepenuhnya buruk, tapi harus disikapi dengan cerdas. Jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan podcast kali ini benar-benar seru banget. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk para penonton, serta menemukan semangat nasionalisme di hati generasi muda. Terima kasih banyak untuk Cindy, Ferdi, Raihan, dan Cynthia atas insight-nya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk Jihan. Sudah Sama-sama, terima membawakan kasih kembali Jihan. Terima acara kasih, dengan lancar ya. Jihan. Ya, kita harus Ya, bangga ini dengan produk Indonesia. Jangan malu. Iya, iya. Betul-betul itu, Ferdi. Betul. Saya setuju banget tuh. Kalau Tuh. saya sih beli produk lokal sih. Ya, saya juga kalau makan makanan makanan buatan Indo seperti Bener tuh. apa ini? Indomie. Wah, kalau itu jelas sih, Fer. Itu sudah. Kalau Harus. yang lain gimana nih? Iya, kita Kalau yang harus lain menggunakan apa mengutamakan produk dari Indonesia terlebih dahulu. Benar-benar. Pokoknya kita harus mencintai produk lokal dan harus bangga terhadap produk lokal ya. Oke, Ya. terima kasih waktunya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa cintai negerimu, lestarikan budayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Selamat. Sama-sama.